Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, kami sedang berada di Auto Shanghai 2025, pameran terbesar di dunia saat ini, dan kami sedang berada di booth-nya Mazda. Yes, di belakang kami adalah Mazda yang sangat spesial, karena ini adalah model EV terbarunya Mazda yang berbentuk SUV. Dan menurut kami, ini kalau masuk ke Indonesia bakal laris manis banget. Memang Mazda sudah memasukkan EV di Indonesia, yaitu si MX-30 ya, tapi memang spesifikasinya masih sangat awal sekali, masih sangat perlu banyak pengembangan. Nah sekarang Mazda yang di China ini merger atau joint venture dengan Changan berhasil membentuk sebuah Mazda EZ6, EZ6 dan juga EZ60 ini. Kalau EZ6 kita udah pernah review di Beijing Auto Show tahun lalu 2024, dan kalau di beberapa market namanya jadi 6E. Nah kalau ini EZ60. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Mazda EZ60. Oke, akhirnya sudah dirilis ya, Mazda EZ60 resmi sudah di-reveal di Shanghai Auto Show atau Auto Shanghai 2025. Yes, menarik banget. Ini adalah versi SUV dari EZ6 yang pernah kami review tahun lalu di Beijing Auto Show. Jadi kalau di China itu mereka gantian. Setahun sekali Shanghai Auto Show, setahun sekali Beijing. Nah tahun ini adalah Shanghai dan Mazda meluncurkan EZ60. Di luar negeri namanya akan menjadi CX-6E. Yes, nanti berarti masuk ke Indonesia akan jadi CX-6E. Seperti EZ6 yang mana berubah namanya menjadi Mazda 6E juga gitu. Kita lihat bagian desainnya yuk. Nah ini desain depannya ya, ini dia sudah final. Depannya keren ya, tadi standnya menyala seperti itu. Dia lampu grillnya sudah menyambung, tidak pakai grill sama sekali. Dia ada kamera 360-nya. Dia lampu depannya sebagian situ, dan di bagian sini juga. Lampunya di bagian bawah, dan di bagian bawah sudah. Jadi standnya di bagian bawah situ ya, bagus. Dan yang menariknya lagi dia pakai sudah ada radar nih sini. Ini jadi radar. Ini tidak timbul, tuh, tidak timbul sama sekali. Gitu. Oke. Kita bagian samping. Bagian samping dia mengkupe, jadi tidak ada, ini frameless door. Bener-bener bagus banget. Dan spionnya sudah pakai kamera doang, tidak pakai kaca lagi guys. Nah ini mungkin nanti kalau memang masuk Indonesia pasti akan disesuaikan, karena regulasi Indonesia belum memperbolehkan spion seperti ini. Ini dia velgnya. Velgnya dia menggunakan velg Michelin Pilot Sport EV. Ini khusus untuk electric vehicle ya, karena memang mobil EV gitu ya. Dan dia konfigurasinya di 25540 R21. Gila, 21 inci guys, gede banget gitu. Oke, ini kalau ini dari samping, dia sudah flash door handle. Dia buka begini, bagus. Dimensinya di 4850 mm. Dan dia kayak SUV crossover coupe gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian perhatikan, mobil ini itu cocoknya dilawankan Lion 7 dan juga dilawankan dengan Ioniq 5 di Indonesia ya. Tapi lebih ke Lion 7 sih secara bentuk nih, kita lihat bagian belakangnya ya. Keren banget. Basis dari mobil ini adalah di Changan Deepal S07. Jadi banyak tarikan garis, banyak yang masih mirip-mirip. Cuma sama Changan tidak dilarang untuk menjual keluar dari China. Jadi ini akan menjadi model globalnya Mazda. Keren banget. Nah ini bagian belakangnya. Jadi dia sloping roofline gitu ya. Bagus, ini kalau menyala lampunya bagus banget. Dia masih tetap mentahankan Mazda tapi dibuat lebih modern gitu ya. Bagus nih bagian belakang. Dia mengkupe gini. Tarikan garisnya ala Mazda 3 banget nih. Angle sini sih Mazda 3 banget ya. Wah, keren sih. Mazda 3 menurut kami masih mobil terganteng sih sampai saat ini. Ya, banyak aksen piano black hingga ke bawah sini. Ini ada logonya EZ60. Mazdanya tidak ada logo lagi di bagian belakang, tapi melainkan hanya sebuah nomenklatur biasa. Di bagian spoiler dia ada kayak tarikan garis warna merah yang dipotong gitu ya. Kita lihat bagasinya. Bukan bagasi dari sini, unik banget ya. Bukan bagasi dari sini. Kapasitas bagasinya start dari 350 liter all the way sampai 2300-an liter gitu. Jadi dia tinggal dilipat aja baris duanya dari sini dan dia sudah rata lantai. Itu semua memang bagasinya kalau tegak semua agak kurang itu karena dia memang agak mengupe gitu. Sebenarnya tapi dia cukup besar nih, di bawah ada toolkit. Terus kalau mau di adjust bisa juga gitu ya. Ini ada tarikan untuk membuat privacy dari gelasnya. Bagus.
Pastinya sudah port tailgate ya kan. Tapi unik yang bukanya dari sini. Nah, lucu ya. Kita bagian interior yuk. Oke. Ini kita bagian baris 2-nya. Dia bener-bener frameless yang kami suka. Depan sih memang masih bener-bener frameless ya. Jadi kalau kebuka tuh depan juga sampai habis kacanya. Yang di belakang juga sampai habis. Tuh. Nah, tapi dia masih ada sisa dikit. Segini ya, frameless ya. Set, tapi di sininya habis. Bagus lah, tetap coupe gitu ya. Oke, di depan nih ada abang-abang yang tinggi banget sebenarnya. Di sini juga bapaknya tinggi. Orang China tinggi gitu. Tapi kami di belakang duduknya masih cukup lega. Masih ada sekitar 6 jari. Ya masih seperti like Mazda lah ya. Biasanya memang tidak terlalu fokus untuk penumpang belakang. Bukannya lega banget juga. Cuma tetap menurut kami ini masih lega. Karena mengingat di depan orang-orangnya gede ya. Dan di belakang sini ada sedikit kelemahan sih tapi. Dia kursinya walaupun dia agak sedikit dudukan di bagian bawah ini agak naik. Cuma jaraknya masih ada sekitar 2 jengkal atau 3 jengkal tidak tercover. Tuh. Gitu. Nah ini layarnya tengahnya ya. Wah, bagus sih. Jadi memang layarnya 26 inci, gede banget, dia menyambung dari kanan ke kiri ini malah depan. Ini di belakang ada pengaturan untuk ventilated seats, untuk heated seats, dingin dan untuk climate-nya gitu ya. Ini ada bentuk curtain-nya. Ah, untuk membuka panoramiknya guys. Bisa dari belakang juga. Tapi agak lambat ya bukanya. Nah, ini panoramiknya ya. Gitu. Nah, ini dia layar depan depannya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini dia. Di belakang masih ada sebuah armrest. Armrestnya ada steady, ada 2 cup holder di sini. 3 headrest, bagus. Dan tapi dia memang tidak bisa di recline ya. Sudah mentok aja satu. Ini tinggi berapa nih? Ini tinggi dia sama kayak saya, tinggi around 175 cm. Nah, ini door trim ya. Dia jadi kayak di bahannya tuh bahan fabric gitu, bukan fabric ya, cloth gitu. Jadi bahan yang material yang ramah lingkungan. Tapi sini memang tetap masih leather soft padding. Sini leather soft padding dengan speakernya gitu ya. Speakernya sudah support dari Dolby Atmos. Jadi suaranya ada sekitar 23 speaker. Jadi suaranya enak banget. Dan ini untuk penutupannya. Nah, ditarik ke atas, nggak bikin bingung ya. Nggak kayak mobil China lainnya. Ini turunin masih begini. Oke, bagus. Ini ada ambient light di bawah sini. Dan untuk buka pintu keluarnya, tombol. Nah, bener-bener frameless lagi. Wow. Ini ya, menarik banget. Menarik. Oke, kita bagian depan yuk. Oke, ini dia interiornya dari Mazda EZ60. Dia sudah Dolby Atmos. Suara itu kayak keliling sebenarnya. Seandainya CVTs bisa dengerin ya. Jadi dia ada satu Dolby Atmos karena memang Dolby Atmos dia. Suara itu udah kayak keliling gitu. Kayak di bioskop-bioskop tuh all around you gitu ya. Dan ada 23 speaker. Nah, spionnya dia sudah ke layar tadi yang kami bilang, layarnya di sini cukup oke. Jadi visibilitas kalau kita lihat tinggal sedikit aja gitu, nggak usah terlalu ngeliat ke atas. Tapi sebenarnya kami lebih prefer yang punya NX6 ya, di di atas lebih natural lihat spionnya sebenarnya di bagian sini. Ini masih agak terlalu ke bawah kayak Audi punya. Dan kalau pengaturan juga bisa di sini gitu. Dan ini ada driver monitoring system. Ini logo Mazda nggak ada, dia cuma tulisan doang ya. Bagus. Dan ini untuk pengaturan adaptive cruise control, lane keeping assist, parkir sendiri. Ini untuk entertainmentnya. Wah, ya, menarik banget. Ini juga nih sudah ada head up display besar banget, spionnya sudah full digital, lampunya sudah di diffuse gitu, bagus ya. Dan spionnya sudah ada kaca dan pasti ada lampu, dan lampunya di embed di belakang kaca ya. Wah, ini experience ya. Ini joknya bagus, joknya seperti ini. Sudah di speaker juga, pantas jadi enak banget suaranya. Ini suara di kepala kami sih rasanya. Wah, menarik. Nah, ini suaranya bener-bener di kepala kami. Dan overall sih kami lihat desain dashboardnya memang futuristik, Mazda sudah menurunkan egonya untuk bisa bekerja sama dengan China untuk membangun sebuah mobil listrik sehingga bisa membuat mobil listrik yang modern banget. Layarnya besarnya 26 inci itu tadi yang bilang, dan sudah 5K. Bukan 4K lagi tapi 5K, jadi bagus banget. Dan kita bisa menjajal experience suaranya tuh luar biasa. Ambient light-nya tuh di embed di bawah ini ya, dashboard. Keren banget, tapi material tetap soft touch-nya bagus.
Walaupun memang terasa ya, masih soft touch-nya tuh bagus banget nih, sampai atas-atas ini masih soft touch, keren. Jadi build quality, dalam, luar, masih top notch banget. Belum ada spesifikasi atau varian detail dari Mazda perihal EC60 untuk pasar China atau CX-6e untuk pasar global. Namun yang pasti akan ada dua varian, yaitu BEV, Battery Electric Vehicle, dan Extended Range EV, Electric Vehicle, yang masih ada bensin sebagai generator saja. Untuk BEV-nya dikatakan bakal sama dengan Deepal S07 yang menjadi basisnya, sehingga varian tertinggi akan menggunakan baterai sebesar 80 kWh dengan range 620 km. Tenaganya tembus di 215 HP dan 320 Nm. Sedangkan e-REV Extended Range EV, dia menggunakan mesin 1500 cc yang untuk menjadi generator untuk baterai sebesar 31,73 kWh, di mana bisa berjalan full EV mode sampai 200 km. Tenaganya tembus di 241 PS. Nah, kalau si Vitis bakal pilih yang BEV atau yang EREV? Tulis komentar. So itu dia Mazda EZ60, bagus banget ya mobilnya menurut kami. Dengan dimensinya 4800-an, spesifikasinya, baterai yang lebih jauh, lebih advance, Mazda bisa menggunakan mobil ini tidak hanya untuk di global, tapi bisa di Indonesia untuk bersaing dengan produsen-produsen asal China, di mana memang sudah mulai menjamur ya EV asal China. Dan pastinya kalau EV asal Jepang pasti sudah memikirkan sekali tingkat reliability-nya dan segala macamnya. Jadi kami sangat tertarik sekali ketika nanti ini bisa masuk ke Indonesia. Dan se-fun to drive apa sih? Karena Mazda pastinya mengedepankan fun to drive-nya. Jadi EV Mazda, yes, Mazda EZ60. Kalau menurut para civitis gimana? Tulis kolom komentar, menarik atau enggak mobil ini. Oke, let's go.